Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran. Yang kami hormati para Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Akademik. Yang kami hormati para Ketua, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Koordinator Bidang, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga dapat berkumpul dalam acara Zoom meeting kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini yaitu paparan identifikasi CPL, CPMK, sub CPMK terhadap mata kuliah. Adapun susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, acara inti diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah arahan dan sekaligus membuka acara oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu kepada Profesor Dr. Insinyur Wahyu Susihono. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayat. Yang saya hormati Bapak Sekretaris LPMPP Untirta, kemudian yang kami hormati di sini sudah hadir ya Ketua Tim ya PIC Bapak Dr. Syihab Anwar Hadi Firdaus SSIMSI, kemudian yang kami hormati eh, narasumber ya hari ini meskipun dari internal ya sejak kemarin hari Jumat sampai sekarang selalu ketemu ya di rapat dan rapat ya. Ini Profesor Dr. Heni Pujasuti SPDMSI yang nampaknya Siap, hari ini belum update berapa K ya karena beliau hobinya lari dan lari ya siap sehingga Prof. kegiatan lari ya. Kemudian yang kami hormati juga kolega saya, orang tua saya juga ini yang sudah hadir yang tentunya nanti akan meneruskan kegiatan ini ya. Tadi kalau eh, Bu Safa itu mengatakan sampai dengan Mei ya setelah Mei nahodanya di beliau ya Profesor Dr. Yudi Juniardi SPD MSI MPD ya sudah hadir di tengah-tengah kita ya dengan ceria sekali. Kemudian yang kami hormati tim yang lain di sini ada Prof. Maman Fatur Rahman SPD SSI MSI PSD. Kemudian Pak Dr. Profesor Dr. Suroso Muktilasono, nah kemudian Bu Nanah Sujana SMSI. Dan beserta Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini dan tentunya pertama, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian karena pagi ini kita bisa terus ya melangsungkan dari apa yang kemudian menjadi agenda kita di kesempatan hari ini. Begitu pula yang kami hormati, terima kasih ya kepada para wakil dekan bidang akademik ya atau WD1 dan wakil direktur bidang akademik, kemudian para ketua dan sekretaris jurusan, ketua program studi, koordinator bidang di Untirta, tentu tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian para GPMPP, fakultas dan pasca sarjana yang sedari hari Jumat juga kita sudah bersama-sama untuk terus melakukan evaluasi dan melihat potret di mutu kita internal. Kemudian para UPMPP setiap prodi yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama melanjutkan agenda kita yang telah terprogram dan nampaknya ini sudah apik sekali ya dibuat oleh Pak Dr. Jajab ya karena setiap hari Senin dan jam 9 kira-kira begitu. Jadi mudah untuk kemudian mengingat kita untuk kemudian kita ketemu ya setiap hari Senin ya setiap hari Senin. Nah, saya kurang begitu paham apakah kemudian menjelang Lebaran itu tetap ada pertemuan atau tidak ya mungkin nanti sambil kita lihat kembali agenda kita. Bapak-Ibu yang kami hormati, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, jadi hari ini kita akan melanjutkan langkah kita yaitu kalau tidak salah adalah paparan identifikasi CPL,
JPMK, sub JPMK terhadap mata kuliah ya yang akan disampaikan oleh Prof. Heni. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita secara paralel itu akan melihat body of knowledge dari program studi. Nah, atau istilah kita adalah diterjemahkan dalam bahasa yang kita adalah kajian, ya kajian. Nah, sehingga kami mengingatkan dan menghimbau sama-sama untuk kemudian menyelesaikan dari apa yang menjadi tugas atau apa yang menjadi PR kita bersama-sama untuk intinya adalah tepat waktu kira-kira begitu. Nah, mungkin nanti di-spill saja ya oleh Pak Datuk Jajab kira-kira sejauh ini sudah berapa yang sudah masuk ya dari beberapa pertemuan sebelumnya dan beberapa yang belum. Nah, kalau yang belum mungkin apa namanya kita tanya kira-kira kendalanya di mana ya, masalahnya di mana, kenapa belum masuk ya. Karena terakhir kemarin nampaknya butuh perhatian khusus ya karena itu menjadi bagian yang kemudian terus kita lakukan. Harapannya, ya harapan Ibu sekalian, kita sama-sama kemudian ujungnya adalah punya produk, ya punya produk kurikulum yang itu kita sepakati bersama. Nah tentu ketika itu menjadi bagian yang utuh, maka kemudian tadi saya sampaikan, ya Prof Yudi akan kemudian melakukan verifikasi apakah betul, apakah sesuai kurikulum yang kita sudah lakukan ini, ya betul-betul sesuai dengan KPT 2024 ya Prof. Yudi ya. Nah, di situ. Nah, sehingga nanti ya secara teknis ya akan kita atur dengan Prof. Yudi. Nah, setelah Mei ya setelah tanggal 20 Mei itu ya produknya memang harus ada. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sampai dengan sekarang masih ada yang bolong-bolong, belum sesuai, itu artinya jalan kita belum sama-sama. Nah, sehingga kalau misalkan nanti ada yang memang belum, ya mungkin nanti sampaikan aja ya Pak Dr. Jajab, sampaikan kepada kolega kita semuanya di jurusan agar supaya segera melengkapinya. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan DTPS, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mungkin besok undangan sudah dikirimkan di fakultas ya bersama dengan GPMPP kita akan sama-sama melakukan review terkait dengan DTPS yang sudah dikirimkan datanya ke kami. Nah, melalui kampusnya Prof. Alim nanti. Nah, itu pun juga membutuhkan data body of knowledge ya dari apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam kegiatan sebelumnya kemarin ya. Nah, sehingga itulah yang kemudian kenapa ya kita secara paralel terus kemudian berupaya untuk mendorong Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi target ya dan yang sudah kita sepakati dari setiap minggu ya, setiap week ya, minggu kemarin, minggu sekarang dan kemudian minggu yang akan datang. Nah, harapannya semoga semua bisa selesai. Saya belum tahu ya update berapa terakhirnya, semoga nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Secep, mungkin itu menjadi bagian yang butuh perhatian. Kemudian yang tidak lupa juga bahwa pada saat ini ada beberapa yang memang harus kita selesaikan ya terkait dengan kegiatan yang lain ya karena saat ini memang orientasi kita adalah bagaimana kemudian penyesuaian terhadap efisiensi anggaran. Nah, sehingga mungkin nanti mohon izin Bapak Ibu sekalian di fakultas di jurusan itu sebagaimana arahan dari Pak Rektor bahwa kita itu saat ini diminta untuk kemudian roadshow ya jalan ke setiap fakultas ya itu terkait dengan beberapa penataan atau beberapa monitoring ya terkait dengan mutu yang ada di Interta. Maka dari itu mungkin kami akan efektif setelah Lebaran, kami akan banyak sekali kemudian kami akan bersinggungan dengan Bapak Ibu di fakultas di jurusan. Nah, mohon diterima dengan sama-sama kira-kira begitu ya. Jadi sudah saatnya itu kita diminta untuk kemudian jalan-jalan ke prodi ke fakultas Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran awal ya dan semoga tetap sehat selalu kita semuanya, tetap bahagia dan secara simultan ya ini programnya dari kami adalah bentuk perhatian atau bagian kecil perhatian kami adalah kita melayangkan satu flyer ya ucapan selamat ulang tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang kelewat ya silahkan mungkin ya karena kami sementara baru dosen ya belum ke tendik ya belum ke yang lain bagi yang kelewat ya meskipun kami sudah melihat dari nomor NIP-nya ya Bapak Ibu sekalian atau data pribadi Bapak Ibu sekalian di kami ya sehingga muncul di situ tanggal lahirnya ya bagi yang terlewat ya kami mohon maaf tapi mohon kami diberi informasi siapa yang terlewat begitu kira-kira.
kami sih pengennya ya niatnya ya memberikan terbaik ya, tetapi saat ini kami baru bisa memberikan satu buah flyer, tapi itu harapannya bukan berarti mengurangi makna dari perhatian kami kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti setiap tahun akan dapat satu-satu ya, Prof Yudi ya, gitu kan. Nggak mungkin ulang tahun itu setahun 2 kali, kira-kira begitu. Ya kecuali pakai kalender Masehi dan Hijriah. Nah, karena kita hanya satu kalender. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan marilah dengan baca Bismillah kita buka pertemuan di kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih dari saya cuma sekian ya. Terima kasih sekali lagi ya, karena tentu untuk bertemu di pagi hari dan awal minggu itu sesuatu sekali begitu kira-kira. Terlebih lagi bagi orang yang suka hobinya jalan atau lari pagi. Nah, kira-kira begitu. Semoga nanti larinya pagi pindah ke lari sore atau menjelang buka puasa. Ini saya Siap, nyindir siap. ke pembicara hari ini ya. Ya. Demikian dari kami, Bapak Ibu sekalian, ya selamat berpuasa, selamat beribadah di bulan puasa. Ya saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas arahannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi materi, dimohon untuk on camera karena kita akan sesi foto dulu. Oke. Iya, iya. Baik, masih ada yang belum? Oke. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, mohon tunggu. Slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah sesi materi mengenai paparan identifikasi CPL, CPMK, sub-CPMK terhadap mata kuliah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Heni Pujiastuti MPD. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala di sini. Halo, Pak Heni. Tidak ada suaranya, Prof. Halo Bapak Ibu. Ya, Prof. Halo Mbak Safa, kedengeran nggak? Sudah terdengar, Prof. Mbak Safa, kedengeran nggak? Sudah, Prof. Tadi. Bapak Ibu mohon maaf. Tiba-tiba kok keluar jaringannya. Bapak Ibu Kaprodi beserta sekretaris yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa jumpa lagi walaupun secara maya untuk kita sama-sama membahas terkait kelanjutan untuk rancangan dokumen kurikulum. Dan pada pagi hari ini seperti yang sudah diungkapkan oleh
Bu Safa dan Pak Kepala sendiri tadi, yaitu hari ini tentang melanjutkan dari meeting sebelumnya tentang peninjauan atau identifikasi CPL terhadap mata kuliah atau CPMK-nya, dan lebih spesifik mungkin terhadap sub CPMK-nya. Bapak Ibu, sebetulnya kalau misalnya dilihat beberapa prodi, mungkin lebih tepatnya kalau di Fakultas Teknik, apalagi hasil audit mutu kemarin yang kami juga sudah lakukan, kebetulan saya auditor di teknik, itu sebetulnya sudah sampai kepada assessment. Tapi tentu saja di sini kita bisa saling melengkapi, dan mungkin belum semua prodi itu melakukan hal yang sama. Nah, ini kita melanjutkan kembali pembicaraan atau diskusi kita terkait perancangan kurikulum ini dari meeting sebelumnya. Mungkin saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke. Sebetulnya judulnya peninjauan ya, awalnya itu peninjauan CPL, CPMK, dan mata kuliah. Kenapa peninjauan? Karena Bapak Ibu, sebetulnya rangkaian perancangan dokumen kurikulum itu sudah selesai. Jadi ada 4 tahapan besar ya dalam penyusunan dokumen kurikulum. Sementara di dalam tim ini, kurikulum ini dibagi ke dalam 8 sub tahapan. Dan ke-8-nya sudah dilewati sampai dengan meeting kemarin oleh Prof Yudi, sampai dengan penyusunan matriks organisasi mata kuliah gitu ya. Sudah selesai sebetulnya. Pada hari ini sebetulnya kita akan melihat apakah prodi memang sudah menyelesaikan setiap tahapannya. Nah, tahapan terakhir itu adalah input bahan kajian, ya. Itu PR dari 2 minggu lalu. Kemudian minggu kemarin adalah PR-nya menginput ke UEBE tentang matriks organisasi mata kuliah. Nanti kita lihat atau kita tinjau bersama lakukan atau sudah berhasil menginput sampai dengan organisasi mata kuliah begitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu, hari ini sebetulnya tidak ada materi khusus seperti apa, karena mengidentifikasi prodi selesaikan sampai di mana. Kemudian mungkin lebih kepada kesulitannya di bagian mana gitu. Karena dalam hal ini kita pendampingan ingin juga turut misalnya apa yang menjadi kendala supaya kurikulum ini selesai. Semua prodi tidak ada yang ketinggalan. Karena kalau ada 1-2 prodi yang ketinggalan, buku kurikulum Untirta yang secara utuh tidak akan pernah jadi. Nah, sementara kita Untirta itu keseluruhan prodi itu selesai. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Nah, dalam hal ini kami pendampingan mungkin dari tim LPMPP sehingga tidak ada prodi yang ketinggalan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebetulnya tahapan perancangan dokumen kurikulum sudah selesai secara teori. Nah, sekarang tinggal apakah sudah disubmit semua ke UBE gitu, atau mungkin ada yang masih terkendala. Mungkin di sini akan kita review. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh Prof Yudi terkait organisasi mata kuliah dan sudah menyinggung terkait CPL, mungkin CPMK gitu ya. Tapi kita lihat lagi mungkin di sini ada yang perlu kita diskusikan kembali, ada yang mungkin kemarin ada prodi yang tidak hadir atau bagaimana, nanti kita supaya selesai. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada 3 pertanyaan aja yang secara spesifik untuk mengidentifikasi apa sih yang perlu kita perhatikan gitu untuk memastikan CPL dan mata kuliah yang sudah di input atau yang sudah di drafting apakah memang sudah sesuai dengan yang dokumen kurikulum secara teoritis itu atau belum. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apakah setiap CPL sudah ada mata kuliahnya? Nah, ini mungkin gini, tim kurikulum di Prodi.
apakah setiap CPL yang memang sudah kita susun kembali ya untuk di kurikulum 2025 ini, sudah ada mata kuliahnya, kita karena kita adalah kurikulum berjalan ya existing, artinya pembentukan mata kuliah itu dari mata kuliah yang ada. Kemudian kita review rumusan CPL yang sudah baru yang sudah dibuat oleh tim kembali. Nah, kemudian mata kuliah yang ada, apakah masih sinkron dengan CPL yang sudah dirumuskan, atau mungkin ada mata kuliah yang perlu di-delete atau diganti, gitu. Nah, sekarang kita review lagi, apakah setiap CPL sudah ada mata kuliahnya, atau dibalik, apakah setiap mata kuliah sudah mengakomodir atau sudah dititipi CPL yang sama sebetulnya. Mau dari mata kuliah dulu boleh, mau dari CPL dulu boleh, karena memang sudah jadi sampai dengan organisasi mata kuliah. Ya, nah ini. Jadi pertanyaan pertama ini amat penting. Jangan sampai ya ada CPL yang nggak ada mata kuliahnya. Jangan sampai itu. Nanti apa? Karena kita tidak bisa nanti mengukur CPL-nya, ketercapaian CPL ini sudah sampai di mana kalau nggak ada mata kuliahnya. Gitu. Itu satu. Yang kedua ya memang CPL ini kan sudah dirumuskan di awal bahwa kita ingin menghasilkan lulusan yang punya CPL ini dan ini dianggap penting gitu ya, substansi kompetensi yang memang harus dimiliki oleh lulusan kita. Jadi kalau nggak ada mata kuliahnya bagaimana kita cara mengukurnya gitu. Kemudian yang kedua, apakah setiap mata kuliah sudah mempunyai CPMK-nya? Kenapa? Karena biasanya CPL itu rumusan umum yang kadang kalau misalnya tidak diturunkan itu kata kerjanya masih umum dan perlu di breakdown lagi, perlu diturunkan dengan kata kerja operasional yang lebih spesifik sesuai dengan sub materi yang ada di mata kuliah tersebut. Nah, jadi harus dipastikan apakah setiap mata kuliah sudah mempunyai CPMK. Nah, CPMK ini merujuk kemana? Bergantung, merujuk pada CPL yang dititipi pada mata kuliah tersebut. Mata kuliah tersebut dititipi berapa CPL. Nah, kalau misalnya dititipi 2 CPL, ada CPMK-nya masing-masing atau belum. Nah, ini perlu diperhatikan kembali gitu ya. Dan saya yakin sebetulnya Bapak Ibu sudah, ini hanya kita saling mengingatkan saja. Kemudian yang ketiga, apakah setiap CPMK sudah ada sub CPMK-nya? Nah, ini saya garis bawahi atau dalam tanda petik ya, bila diperlukan. Jadi sub CPMK itu bila diperlukan. Ketika CPMK itu memang masih terlalu luas. Baik dari materinya atau kata kerja operasionalnya. Nah, kalau misalnya masih terlalu luas sub materinya, disubmaterikan lagi, ini silakan nanti di breakdown lagi menjadi sub CPMK. Tapi kalau misalnya ternyata CPMK saya misalnya udah 11 dan itu sudah sangat spesifik dari materinya dan dari KKO-nya juga sudah sangat spesifik, tidak perlu ada sub CPMK. Begitu ya. Baik Bapak Ibu, nah ini seperti yang sudah kita bicarakan pada 2 minggu yang lalu sekali lagi. Karena ini bagaimanapun namanya peninjauan, jadi harus setelah runtut dari CPL, kemudian pembentukan MK, kemudian sudah membentukkan MK, organisasi mata kuliah, CPMK. Nah kita review lagi dari belakang, oh ini mata kuliah ini sudah ada CPL-nya belum. Kembali lagi ke belakang, khawatirnya ada yang terlewat. Gitu ya, bahwa setiap mata kuliah itu dipastikan ada CPL-nya, setiap CPL dipastikan ada mata kuliahnya. Jangan sampai ada yang terlewat begitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu terkait CPL untuk MKF mata kuliah fakultas dan MKU mata kuliah universitas. Nah, ini juga perlu ini. Apakah nanti dititipkan pada mata kuliah mana saja? Ini perlu sinkron juga. Karena sama, ini juga akan di-assessment dan akan kita lihat ketercapaian CPL tersebut. Nah, ini Bapak Ibu mungkin langsung saja pada sampel ya. Kalau kita lihat misalnya di sini di prodi matematika, sebetulnya ini bukan dari prodi matematika karena saya lihat sepertinya matematika juga belum input ya. Ini dari asosiasi. Misalnya secara umum ini ada 7 CPL. Nah, ada 7 CPL, jangan sampai ada
salah satu CPL yang ketinggalan dan tidak punya mata kuliah. Nah, kita lihat. Kalau kita mau buat mungkin dalam matriks, bisa jadi kita buat seperti ini. Misalnya mata kuliahnya ada 70. Ada 70 mata kuliah. Mata kuliah yang ke-1 misalnya, mata kuliah tertentu, saya sebutkan mata kuliah 001. Ini dititipi CPL 1 saja. Nggak masalah Bapak Ibu. Ya, satu mata kuliah hanya satu CPL, nggak masalah. Berarti emang dia dominan sekali dan hanya mengukur pada CPL ini. Nah, kemudian kita buat CPMK-nya. Misalnya CPMK-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 CPMK di sini. Karena mungkin di sini kenapa saya berikan kode aja, karena ya beda-beda tadi, bisa berapa saja ini CPMK-nya. Nah, kemudian CPMK 1 ini ternyata di break lagi, masih ada submaterinya, menjadi CPL yang satu A dan yang kedua B gitu ya. Jadi ini sub CPMK-nya misalnya untuk CPL 1 yang ke-1 ini ada 2 sub CPMK. Yang kedua ini CPMK yang kedua ini misalnya ada 3 sub CPMK. Kemudian yang CPMK yang ketiga misalnya ini, oh ternyata CPMK yang ke-3, 4, 5 ini tidak perlu ada sub CPMK karena materinya sudah spesifik. Nggak masalah, berarti ini dituliskan lagi atau ini di strip gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kemudian mata kuliah yang kedua. Misalnya mata kuliah kedua ini dititipi 2 CPL. CPL 1 dan CPL 2. Nah CPL 1 misalnya ada 1 CPMK, kemudian dari 1 CPMK itu ada 3 sub CPMK. Kemudian untuk CPL 2 ada di sini misalnya 5 CPMK dan masing-masing CPMK ini sub CPMK-nya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 gitu, ada yang berapa. Ini terserah mungkin lebih yang paling lebih memahami ini karena terkait langsung dengan teorinya, ini dosen yang bersangkutan. Nah, demikian juga seterusnya. MK3, MK4, sampai dengan MK yang ke-70 misalnya ya. Ini CPL 7. Jadi CPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini CPL ke-7-7-nya sudah terakomodir di dalam mata kuliah. Nah, ini mungkin tugas dari Prodi atau tim kurikulum memastikan bahwa CPL-nya itu memang sudah dititipi kepada mata kuliah. Dan perlu diingat Bapak Ibu, untuk CPL ini tidak begitu tidak juga dosen itu milih sendiri gitu. Jadi memang harus dengan pendampingan bersama gitu ini ya. Misalnya nih Bapak Ibu, kita punya CPL-nya 10. Nah, di tim rumus tim kurikulum mesti kalau sudah ada matriks organisasi mata kuliahnya, sudah langsung mata kuliah ini, misalnya CPL yang dititipkan tuh ini. Mata kuliah yang ini dititipkan CPL-nya tuh ini. Sehingga kalau misalnya lebih teknis lagi ditindaklanjuti oleh dosen, itu mereka tidak sembarang ngambil CPL gitu. Jadi sudah dititipi oleh prodi gitu, sehingga prodi itu bisa menelusuri CPL ini kemana saja gitu ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin masih ada beberapa ini misalnya dosen ya udah CPL-nya buat sendiri aja, apalagi di RPS misalnya suruh dosen diminta untuk mengumpulkan RPS. Kemudian bikinlah dosen RPS dengan ngambil sembarang misalnya, oh kira-kira CPL yang sesuai dengan saya mana ya, diambil asal ngambil gitu ya, maksudnya tanpa nanti tim kurikulum atau kaprodi sendiri jadi lost misalnya, ini kemana aja walaupun bisa di-track lagi ke RPS-nya. Tapi apakah kita yakin seluruh CPL itu Selanjutnya ada uji udah ada coba mata pemakaian, kuliahnya? uji coba produk yang lebih luas dilakukan. Halo. Nah, apakah kita yakin nih tim kurikulum dan kaprodi, sekprodi bahwa seluruh CPL itu sudah ada mata kuliahnya? Makanya harus dari awal misalnya bahwa CPL ini dititipkan ke mata kuliah mana, sehingga ketika dosen mengembangkan RPS tidak akan jauh-jauh, dia pasti akan mengembangkan dari CPL tersebut. Tentu ini juga harus diskusi bersama-sama di tim prodi dengan dosen ya, bahwa ini kenapa dititipi CPL ini, sehingga ketika ditindaklanjuti ke CPMK dan lain sebagainya, maksud dari tim kurikulum dan prodi juga kita jadi
nyambung gitu. Sehingga pada saat ini karena muaranya apa ketika menjadi sub CPMK, Bapak Ibu. Ini nanti sub CPMK inilah nanti yang akan diukur gitu. Dan ini sebagai representasi keterukuran CPL gitu. Ini nanti ada di mana? Sub CPMK inilah nanti yang akan ada di kisi-kisi instrumen penilaian mata kuliah. Jadi dosen nanti kalau bikin soal, ya soal dari sub-sub CPMK inilah, gitu. Sehingga kalau misalnya ini sudah bentuknya soal-soal, entah itu bentuknya tes, non-tes, berupa project atau apa, ya mengukur ini sub-sub CPMK ini, gitu ya. Ketika mengukur sub-sub CPMK ini, bagaimana hasilnya? Nah hasilnya itulah representasi hasil dari CPL, ketercapaian CPL. Nah itu Bapak Ibu ya, makanya tim Prodi, Kaprodi khususnya mungkin di sini perlu mengawal betul nih, karena kita nanti muaranya akan pada asesmen ketercapaian CPL setelah nanti satu rangkaian kurikulum itu selesai. Khususnya mungkin kalau kurikulum dalam waktu 4 tahun ya, nanti kita lihat ketercapaian CPL itu dalam waktu 4 tahun itu ketika selesai kurikulum ya, ini selesai. Ini bisa lihat ketercapaian CPL 1 sejauh mana, CPL 2 sejauh mana gitu. Nah, ini makanya perlu di setting dari awal untuk CPL yang dititipkan kepada mata kuliah. Bapak Ibu kalau saya lihat dari reportnya Pak Mas Purkor ini persentase yang pengisian mata kuliah prodi ini baru 30%. Ya. Jadi masih ada 51% lagi 51 prodi lagi, ini baru 22 prodi yang mengisi organisasi matrik mata kuliah. Nah, sekali lagi, walaupun sudah diisi, bisa jadi kita review bersama, kita tinjau bersama lagi apakah misalnya sudah sesuai dengan CPL yang dititipkan atau belum, apakah semua mata kuliah sudah punya CPL, apakah semua CPL sudah pasti terakomodir dalam mata kuliah. Nah, ini baru 22 prodi atau sekitar 30% aja nih Pak Kepala, kalau tadi Pak Kepala menanyakan, baru 30% prodi yang mengupload organisasi mata kuliah. Nah itu Bapak Ibu, jadi saya pikir jadi untuk hari ini sebetulnya tidak ada materi khusus. Kemarin juga kami tim diskusi dengan Pak Cece, Pak Prof Yudi, dan yang lainnya, itu hari ini tuh kita peninjauan mata kuliah. Mestinya sih ketika sudah semuanya kita dilihat lagi satu persatu apakah CPL-nya ini sudah ada semua, CPMK-nya sudah ada semua gitu ya. Jadi kita cross check bersama sebetulnya. Ini trigger saja untuk pertemuan pagi ini. Nanti Bapak Ibu setelah ini mungkin dengan tim kurikulum bisa cross check kembali, mengidentifikasi kembali tadi itu. Apakah semua CPL sudah ada MK-nya? Apakah MK sudah dititipi CPL semua gitu ya? Kemudian apakah sudah ada CPMK-nya? Dan bila diperlukan dan misalnya memang bukan ada sub CPMK-nya misalnya, apakah semuanya sudah ada sub CPMK-nya? Nah ini setelah dari sini tim prodi atau tim kurikulum kita bersama-sama untuk bisa cross check kembali gitu ya. Jadi nanti pada saat di UBE tim kurikulum dari LPMPP bisa mengecek oh ini ternyata sudah lengkap, oh ini misalnya belum. Kalau misalnya belum ternyata ada kendala di bagian mana gitu supaya kita sama-sama bisa berdiskusi. Nah itu mungkin Pak Kepala, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, itu mungkin identifikasi atau peninjauan kembali yang perlu kita lakukan bersama-sama, khususnya bagi yang belum Prodi, itu ditinjau kembali dan bisa segera diupload. Karena sekali lagi tadi kalau misalnya ada Prodi yang memang belum mengupload, belum menyelesaikan dokumen kurikulum, tentu ini tidak akan lengkap. Kurikulum Untirta tidak akan bisa publish, bisa dicetak atau bisa dipublish ke ke calon-calon mahasiswa untuk kedepannya gitu. Nah itu mungkin untuk sementara pembuka diskusi saja. Nanti silahkan setelah ini kita bisa diskusi bersama-sama dengan tim dari LPMPP yang lain gitu ya. Silakan Bapak Ibu Mbak Safa untuk trigger diskusi hari ini mungkin dari saya cukup sekian. Bisa dilanjutkan nanti dengan diskusi. Monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas paparan materinya. Dibuka sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu untuk raise hand.
Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Begini, Prof. Ya, Prof. Gimana? Gini apa? Kan setiap jurusan, setiap departemen jurusan kan dia punya CPL yang berbeda, jumlah CPL yang berbeda-beda, maupun jenis CPL-nya juga berbeda-beda ya. Kemudian di sini kan berarti kita perlu menginventaris dan mendata ya setiap mata kuliah di jurusan, apakah dia telah mengakomodir semua CPL di jurusan atau tidak gitu ya. Berarti setiap MK yang ada di jurusan itu harus diinventarisir dan diperiksa keterkaitan CPL-nya dengan CPL yang dimiliki oleh prodi gitu loh, oleh jurusan. Nah, ketika misalnya ada mata kuliah di mana CPMK-nya itu misalnya dari semua CPMK pada mata kuliah tersebut misalnya hanya mengakomodir misalnya CPL tapi tidak sampai 100%, itu bagaimana ya? Misalnya ada mata kuliah tertentu, misalnya prodi tersebut punya 11 CPL misalnya, atau 10 CPL ya. Kemudian ada beberapa MK, dia CPMK-nya itu hanya mampu mengakomodir CPL misalnya 70-80% atau 50-60% dari total CPL yang ada. Itu bagaimana gitu ya sikap kita. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, terima kasih nih. Sebetulnya ini pertanyaannya beririsan juga dengan meeting kemarin kita ya. Jadi dipastikan. Nah, kalau misalnya tadi dari gambaran pertanyaan tadi, artinya MK yang sudah berjalan mungkin sudah punya CPL. Tapi tadi itu mungkin ini prediksi saya deh dari gambarannya tadi ya. CPL-nya masih silakan aja misalnya CPL yang mana ya. Makanya ini dalam hal inilah kita harus meninjau kembali. Harus meninjau kembali karena tim kurikulum prodi ya itu memang dari awal tuh harus men-set dulu gitu. Harus setting dulu dari rumusan CPL yang ada. Kemudian kan kita turun ke bahan kajian, muncullah mata kuliah. Kemudian karena kita adalah kurikulumnya existing, jadi tidak mungkin misalnya seolah-olah kita menghapus mata kuliah yang ada, pokoknya kita nggak mau tahu deh mata kuliahnya, kita anggap baru aja mata kuliahnya. Kan nggak bisa begitu juga. Karena kita tadi itu, kalau kurikulum sudah existing, dari mata kuliah yang ada, tinggal dievaluasi ulang. Mata kuliah ini masih relevan nggak dengan CPL yang mana? Mata kuliah ini relevan nggak dengan CPL yang mana? Ketika sudah semua mata kuliah ditinjau ulang, disinkronkan dengan CPL, ada mata kuliah yang nggak kemana-mana. Nah, seperti yang kemarin kita bahas, itu mata kuliah bisa di-delete. Atau misalnya digabungkan dengan mata kuliah yang minor sekali ke CPL-nya. Menjadi mata kuliah baru, entah dengan nama mata kuliah baru atau apa. Nah, sehingga mata kuliah baru itu akhirnya dia sinkronnya dengan CPL yang mana gitu tuh. Nah, itu jadi kalau misalnya proses ini dilalui, sebetulnya tidak akan ada mata kuliah yang tidak punya CPL. Kalau ini dilalui, tapi sekali lagi, namanya kita kurikulum berjalan. Ya kita pahami bersama deh, bahwa misalnya kadang-kadang ada aja yang selipnya gitu ya. Nah makanya dalam hal ini kita perlu tinjau ulang tadi, mata kuliahnya kita lihat lagi, review lagi. Kemudian ternyata setelah itu selesai, misalnya sudah direview, ini sudah include ke CPL ini mata kuliah ini dititipi dengan sinkron dengan CPL yang mana, keseluruhan CPL sudah ada di mata kuliah. Kemudian misalnya seperti yang tadi dicontohkan, misalnya ya, nah seperti yang ini misalnya, di MK2, di MK1 itu CPL 1 sudah diukur di MK1.
tapi mungkin hanya 5, dan ini yang lainnya yang dititipkan CPL 1 yang dititipkan ke MK 2 mungkin tidak sama dengan yang dititipkan ke MK 1. Dominannya mungkin CPL 1 ini dititipkannya ke MK 1, tapi karena masih kurang, dititipkan juga ke MK 2, karena mungkin secara bahan kajian itu relevan juga. Maka di MK 2 ada CPL 1 juga, dia dititipkan CPL 1, walaupun yang dominannya CPL 2, nggak masalah. Karena di sini di CPL 1 itu memuat bahan kajian yang ada di MK 2 juga, tidak masalah. Gitu. Jadi satu mata kuliah beberapa CPL juga bisa jadi karena itu mungkin dalam pertimbangan pada saat penyusunan CPL juga bahan kajiannya tadi seperti yang kita sudah bahas lalu. Mungkin ada beberapa bahan kajian yang memang saling beririsan di CPL tersebut. Sehingga mau tidak mau CPL 1 dan 2 ini ada di satu mata kuliah itu gitu. Atau mata kuliah ini karena ini jadi mengandung dititipi 2 CPL itu. Hanya saja ada yang dominan, ada yang tidak. Tidak masalah. Jadi tidak mesti juga satu mata kuliah 1 CPL aja. Tidak begitu. Karena rumusan CPL biasanya sangat umum dan bahan kajiannya bisa beberapa gitu ya. Bisa sangat ini masih keilmuannya itu masih luas gitu. Sehingga perlu di breakdown di dalam CPL-CPL. Nah ini tadi mudah-mudahan bisa menjawab Pak Prof. Ajis ya tadi. Jadi bisa misalnya tidak mesti 100%. Tetapi apakah ini yang dimaksud ya? Tidak mesti 100% CPL 1 ini dititipkan ke MK 1 saja misalnya. Tidak mesti. Bisa juga dititipkan ke MK-MK yang lainnya. Tetapi yang jelas CPL itu harus 100% termuat di dalam mata kuliah. Tapi bukan CPL 1, misalnya CPL-nya ada 10. 10-10-nya di MK 1 ada, 10-10-nya di MK 2 ada. Enggak begitu. Karena pasti beda bahan kajian. Karena CPL itu setidaknya sudah memuat bahan kajian. Yang jelas 100% CPL itu harus dititipi keseluruhan mata kuliah, entah itu mata kuliah yang mana saja. Tapi setiap CPL sudah ada mata kuliahnya. Itu yang perlu kita pastikan. Nah itu tadi, kalau kita tidak meng-guide, tidak men-setting dari awal mata kuliah ini dititipinya CPL mana saja, saya sih akan khawatir ya. Saya sih khawatir kalau misalnya Kaprodi atau tim kurikulum menyerahkan begitu saja kepada dosen dan sementara misalnya, kecuali dosennya dari awal ikut bareng-bareng tuh, ikut bareng-bareng dalam penyusunan penyusunan CPL dan rumusan mata kuliahnya gitu. Sehingga kenapa jadi turun mata kuliah itu ikut bareng-bareng sehingga sudah paham mata kuliah ini dititipi CPL mana saja. Tapi kalau ada yang belum, sebaiknya ya ketika sudah dirumuskan oleh tim kurikulum, mata kuliah apa dititipkan CPL mana saja, sebaiknya itu disosialisasikan dulu sebelum dosen tersebut merancang RPS-nya. Jadi jangan sampai silahkan buat RPS-nya Bapak Ibu kumpulkan, tapi nggak di komando ini CPL mana aja. Nah, akhirnya kan dosen hanya melihat, oh yang mana yang relevan ya, kira-kira ya, oh kayaknya ke sini, oke ini ke sini, oke sini. Kalau misalnya dibahaskan begitu, saya sih khawatir ya, ada CPL mungkin yang tidak ada mata kuliah aja jangan-jangan, gitu ya. Gitu. Karena gini, tim prodi atau tim kurikulum ini harus memastikan nanti ke depannya itu CPL-CPL yang dititipkan mata kuliah itu turun menjadi CPMK, turun menjadi sub CPMK, dan ini sub CPMK atau hasil pekerjaan dari mahasiswa, hasil evaluasi dari hasil mahasiswa, itu yang akan kita ambil dan itu akan menjadi hasil pengukuran CPL, ketercapaian CPL Prodi. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih Prof. Ajis. Mudah-mudahan atau misalnya yang lain ada yang ingin menambahkan, monggo. Bagaimana Prof. Ajis? Monggo. Wah, ini saya mungkin ikut menambahkan sedikit ya. Ya, monggo Prof, silakan. Ya, ini memang tujuan kita mengevaluasi CPL itu untuk melihat apakah CPL yang sudah kita atur itu atau kita tawarkan atau kita buat itu tercapai atau tidak gitu. Nah, kalau umpamanya tidak tercapai,
Berarti harapan kita untuk menghasilkan lulusan sesuai yang diharapkan itu tidak sukses ya, tidak optimal ya. Dan nanti lulusan kita akan menghadapi beberapa kendala ya, umpamanya kompetensinya kurang dan yang lain-lain. Nah, kan kalau kita bikin skala ketercapaian ya betul ya sampai 100 gitu ya, 100% tercapai gitu. Berarti kalau umpamanya yang jelek itu umpamanya yang ya 70 ke bawah itu ketercapaiannya itu berarti kurang bagus ya. Nah, bisa jadi kan kalau setelah dievaluasi kita tahu ternyata dari taruhlah ada 10 CPL, itu CPL yang paling sulit atau yang jelek itu adalah umpamanya CPL nomor 7 umpamanya. Berarti harus dianalisis Bapak dan Ibu, apakah CPL-nya terlalu tinggi, apakah memang sarana prasarana yang kita miliki tidak menunjang, apakah metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen itu memang tidak relevan atau tidak tidak maksimal ya. Artinya kalau itu yang terjadi berarti kan nanti ini menyangkut ke depan untuk pengembangan diri, berarti harus dilakukan pelatihan peningkatan kemampuan pembelajaran umpamanya. Atau umpamanya sarana prasarananya tidak mendukung umpamanya, berarti kan harus difasilitasi gitu kan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ini penting sekali buat kita ketika dilakukan akreditasi ya terkait kurikulum. Pertanyaannya apakah kurikulum yang kita buat itu CPL-nya berapa persen ketercapaiannya gitu kan. Ya. Kemudian kan kalau masih rendah berarti dampaknya ini pada bagaimana si prodi ini harus mengembangkan atau merumuskan kembali kurikulumnya dengan CPL yang memungkinkan bisa dipenuhi. Karena kalau tidak tercapai Bapak dan Ibu bisa dipastikan bahwa lulusan kita itu akan mengalami kelemahan atau kendala dalam kemampuan atau kompetensi ya. Saya pikir itu jadi beberapa hal yang akan berdampak ya. Bisa jadi mungkin CPL-nya terlalu tinggi ya, karena tidak didukung oleh sarana prasarana atau SDM yang menunjang. Nah, itu saya pikir Pak Ajis ya, ini sangat mungkin sekali ditemukan ada CPL yang tidak tercapai. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Ya, tapi kalau misalnya ketercapaian CPL itu di atas 70% misalnya dari semua MK yang ada pada mata kuliah tersebut, misalnya nyangkut untuk beberapa MK tertentu misalnya dia nyangkut CPL-nya itu di atas 70%, saya kira masih oke ya Pak ya, Prof ya. Iya, masih bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ajis pertanyaannya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin sudah cukup jelas Mbak Safa. Hanya mungkin dalam prakteknya, dalam prakteknya ini Bapak Ibu mungkin ya lumayan juga ya. Karena memang perlu diskusi yang lumayan intens di tim kurikulumnya, di tim kurikulum prodi, kemudian bagaimana bisa sounding itu sampai kepada dosen. Bapak Ibu mungkin ini sebelum kalau tidak ada pertanyaan lagi sebelum closing, lebih baik sekarang direview mumpung belum ada fix mata kuliah dan belum distorkan secara utuh ke LPMPP ya, ke UBE. Daripada nanti misalnya sekarang udahlah misalnya store yang ada, kemudian tadi belum teridentifikasi secara clear, jelas oleh prodi, oleh Kaprodi dan tim kurikulumnya tentang CPL mana yang dititipkan ke mata kuliah apa. Kalau ini sampai slip, sampai misalnya tidak terpantau oleh Kaprodi atau tim, itu nanti muaranya di ujungnya itu yang sebetulnya akan kita ambil untuk akreditasi juga. Ya karena tadi ketercapaian CPL. Jadi kalau misalnya ada ternyata taruhlah ada CPL yang slip nggak ada di mata kuliah manapun. Bagaimana tuh di ujungnya? Ya, jadi jangan sampai nanti udah 2 tahun atau 3 tahun kemudian
ternyata wah iya ya kok nggak ada CPL kemana-mana dan ini CPL-nya kok nggak nyambung ke mata kuliah manapun. Nah jangan sampai gitu, berarti kita harus review kembali pembentukan mata kuliahnya, review kembali organisasi mata kuliahnya. Baru kalau misalnya ke tim dosen yang pengampu mata kuliah, biarkan itu sudah set misalnya diajak diskusi tapi sudah set CPL mana, kemudian nanti CPMK-nya mana, sub CPMK. Baru CPMK dan sub CPMK-nya kita minta kepada dosen yang mengembangkan RPS itu. Ya, jadi memang sudah jelas gitu, pasti akan terukur CPL itu di mata kuliah mana. Sehingga kalau kita ingin mengukur ketercapaian CPL 1, oh ya CPL 1 itu dititipkan ke mata kuliah mana, siapa pengampunya, kemudian bentuk tugas-tugas atau bentuk instrumen evaluasinya mana saja. Sehingga kita bisa langsung lihat, oh ini hasilnya begini nih, dari hasil-hasil mahasiswanya seperti ini. Bagaimana kita bisa melihat menganalisis ketercapaiannya? Apakah itu misalnya secara umum mahasiswa mampu mencapai CPL itu dengan baik atau sekian berapa persen CPL itu bisa tercapai. Nah itu yang akan menjadi report baik untuk akreditasi nasional maupun internasional, Bapak Ibu. Ini yang akan menjadi apa ya, salah satu poin yang selalu didiskusikan baik dalam internasional maupun nasional gitu ya untuk poin ini. Sementara di kita memang ini baru banget asesmen CPL itu belum baru ada setahu saya baru runningnya itu karena akreditasi ini sertifikasi AUNKIE itu baru di Fakultas Teknik aja, di Teknik Industri yang baru jalan kalau tidak salah ya. Nah ini kemudian yang lain-lainnya sekarang teknik fakultas prodi-prodi yang lainnya sudah mulai ngikutin, bahkan kalau tidak salah di Fakultas Teknik itu sudah ada sistemnya, sudah ada sistem KOBE ya, yang memang mengasesmen CPL. Nah itu nggak masalah. Kemarin sangat membantu juga pada saat dapat hibah dari kementerian untuk akreditasi internasional IAB. Nah, itu juga ternyata diapresiasi walaupun bentuknya misalnya masih manual, bentuk Excel, tapi itu diapresiasi. Sudah ada upaya untuk pengukuran CPL. Nah, sementara kalau saya tahu di yang lain itu di prodi-prodi kita belum gitu ya. Nah, inilah yang menjadi PR utama. Selalu kalau misalnya belum ada evaluasi CPL-nya, itu tanda tanya besar. Jadi selama ini bagaimana gitu cara prodi mengukur ketercapaian ini kompetensi yang memang yang kita inginkan, yang kita harapkan itu ada di lulusan kita. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau misalnya CPL-nya juga misalnya tidak jelas, kemudian dititipkan ke mata kuliahnya juga yang mana nggak tahu misalnya. Kemudian terutama cara ngukurnya, kemudian ada sistem untuk mengukur itu enggak gitu. Kalau lebih bagus lagi, udah otomatis ketika dosen upload misalnya nilai, kemudian nilai mata kuliah tertentu, ketika ada sub-sub CPMK-nya, itu langsung menghitung ketercapaian kepada CPL. Gitu. Nah ini pasti diapresiasi besar dan nilainya pasti akan besar. Kalau ini belum, itu yang selalu menjadi tanda tanya dan selalu kalau orang ulum kalau asesor itu ya gimana kok nggak jelas mengukur mahasiswa kita lulusan kok nggak jelas gitu. Nah ini mungkin kita sama-sama lagi untuk bisa meninjau kembali ini nanti dari tim LPMPP kami berusaha untuk mendampingi, kemudian di tim prodi juga mudah-mudahan selalu ya tadi itu punya kekuatan, punya semangat untuk bisa solid di dalam tim kurikulum prodinya untuk bisa ya menghasilkan satu buah dokumen kurikulum yang memang menuju ideal. Walaupun misalnya untuk ideal itu memang perlu waktu dan perlu ini ya perjalanan pengalaman. Itu mungkin Mbak Safa closing mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini trigger untuk kita semua untuk bisa menghasilkan satu karya dokumen kurikulum yang lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Heni atas paparannya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Semoga materi yang disampaikan oleh Prof. Heni ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Safa, saya masuk sebentar. Iya benar. Moga-moga bisa. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berbahagia, terima kasih Prof. Heni ya sudah memberikan materi pada kesempatan hari ini.
Bapak Ibu, nanti untuk diskusi kita di minggu depan tidak ada ya, karena memang di jadwal juga yang sudah dibagikan ke program studi itu kita tidak melaksanakan kegiatan Senin pagi ya. Nah, akan ada lagi nanti kegiatan itu eh, pada tanggal, ini agak jauh ya, tanggal 22 April ya, 22 April Agak ngerehab dulu 2025 ini ya sebenarnya. ya, Alhamdulillah ya. rehat dulu. Tuh, 22 April. Nah, 22 April itu tapi jamnya agak siang ya, Bapak Ibu. Eh, 22 April itu jam enggak, karena 22 April itu di hari Selasa itu jamnya 13 sampai 15 nanti yang akan memberikan eh, materi Profesor Dr. Suroso Mukilaksono ya, MSI. Itu Pak Cep, ada pertanyaan tuh di ini dari Bu Inge. oh iya silakan, mungkin ini ke Prof Heni itu nanti saya lanjutkan pengumumannya, silakan Bu Heni. Ini template untuk asesmen CPL. Ya, sebetulnya tidak ada ya ketika Bapak Ibu tadi misalnya kalau matriks tadi mungkin nanti akan saya bagikan supaya cara mengidentifikasinya ya. CPL mana, mata kuliah mana aja, CPMK-nya mana, sub CPMK-nya mana. Nah, itu sebetulnya kalau itu diikutin untuk semua mata kuliah, nanti kan Pak Cecep nanti di UEBA itu tinggal input ya. Nah, kalau udah Iya, iya. input itu sebetulnya ketika sampai dengan sub CPMK gitu ya, Bapak Ibu. Itu dengan sendirinya nanti kalau di sistem UEB ya, harapannya nih mudah-mudahan Pak Cecep ya sama Mas Purkon. Itu memang sudah langsung ngerekap langsung kepada capaian CPL. Jadi Bapak Ibu nggak perlu secara manual menghitung berapa persentase itu. Kalau tadi identifikasi ini dilakukan dengan benar gitu ya dari awal sekarang nih. Jadi dari CPL 1 ke mata kuliah apa saja, CPMK-nya berapa, sub CPMK. Kalau CPMK dan sub CPMK ini dirancang oleh dosen, ya kan kita bisa melihat di RPS-RPS-nya. Nah, kita ambil gitu, kita ambil. Oh, ini sub CPMK yang dititipkan ke MK ini untuk CPL 1. Oh, ini sub CPMK-nya. Oh, ini MK-nya. Nah, kita tim dokumen kurikulum masukin tuh ke matriks tadi kalau mau misalnya ya supaya memastikan aja sih tim prodi kaprodi dan tim kurikulum prodinya supaya memastikan bahwa itu emang clear mana mengukur mana gitu ya. CPL 1 dititipkan ke mata kuliah apa aja, kemudian CPMK-nya mana, sub CPMK-nya mana. Nah, kalau ini dilakukan, kalau di input misalnya nanti harapannya sebetulnya kita tuh kemarin lalu ada sistem yang ketika penginputan nilai itu sesuai dengan sub CPMK-nya. Sampai dengan sub CPMK-nya sehingga misalnya CPMK-nya sehingga kalau misalnya sudah diinput dosen, itu dosen, kaprodi mungkin ruwetnya di awal. Setelah misalnya sistem itu ada, sebetulnya nanti akan ngerekap sendiri. Oh, CPL 1 dari mata kuliah ini ketercapainya sekian persen, dari mata kuliah ini sekian persen. Nggak usah analisis manual lagi. Nah, kalau yang sekarang itu, kemarin lalu yang dilakukan di TI itu masih manual. Tapi sekarang sepertinya sudah nampak ini ya, ada sistem yang lebih bagus lagi nih dari TI. Bisa juga nanti bisa diskusi nih dengan tim universitas ya, dengan Mas Purkon atau mungkin kalau itu Siakang ya. Kalau ini kan Siakang ya. Nah, itu mungkin harapannya sih ke sana. Ruwet di awal, tapi ya itu tadi ketika perolehan ini CPL, Kaprodi itu jangan terlalu pusing sampai dengan hitung-hitung persentase. Ketika dosennya sudah nginput nilainya sub CPMK, udah Kaprodi tinggal ngunduh aja langsung narik data, oh ternyata CPL 1 ketercapainya sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nah, tapi kalau misalnya nggak jelas tadi CPMK dengan sub CPMK, itu pasti Kaprodi akan babak belur. Itu mudah-mudahan sih enggak ya. Kami tuh men-settingnya ke sana. Mudah-mudahan sinkron ini antara UOBE dengan Siakang.
Itu harapannya. Jadi yang diupload nilai oleh dosen bukan ABC, bukan. Tapi memang nilai udah breakdown per sub CPMK. Itu tadi harapannya. Karena muaranya bagaimanapun kita akan mengukur ketercapaian CPL. Bukan hanya sekedar berapa nilai yang diperoleh mahasiswa. Bukan itu. Itu memang untuk mahasiswa. Tapi untuk kebutuhan prodi itu sebetulnya. Bukan ABC-nya. Tapi ketercapaian CPL. Itu mungkin Ibu Inge ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu guidelines kami. Terima kasih. Oke, makasih Nggak baca Prof. siapa nggak? Heni. Ya, saya menambahkan ya Bu Inge dan Bapak Ibu semua dari Prof. Heni. Jadi betul disampaikan oleh Prof. Heni terkait dengan ini kan pertanyaannya Bu Inge itu ada nggak template kosong gitu ya. Kita punya template itu ya Bu Heni ya untuk menghitung bagaimana kita asesmen CPL. Tapi formula yang kita rancang itu memang akan diimplementasikan ke dalam sistem. Ya. Dalam hal ini ke sistem UOBE. Namun ada tadi disampaikan juga terkait dengan adanya si akang. Nah di si akang itu kan mulai semester ini Bapak Ibu sudah mulai memilih CPL kan berdasarkan sudah mulai menginput CPMK dengan memilih CPL-CPL-nya. Nah jadi untuk sementara si UOBE ini kita gunakan untuk penginputan dokumen kurikulum. Jadi perhitungan mengenai asesmen CPL-nya di UOB kita hidden dulu. Maksudnya supaya tidak redundant, Bapak Ibu dosen harus mengisi di UOBE, begitupun di siakan. Begitu ya. Nah jadi sementara nanti kita lihat sinkronisasi dulu dengan si akangnya. Gitu ya, Bu Inge, ini gitu ya, kira-kira jawabannya seperti itu. Nah, untuk sementara kita fokus dulu kepada masing-masing program studi itu menetapkan apa yang sudah ada di UOBE. Gitu ya. Oke, itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Atef. Bagaimana CPMK UNIF dan MK Fakultas? Oke. Untuk CPMK UNIF berarti ini nanti ada dari MKU. Nampaknya Bu Nana itu sudah merancang ya, Prof. Heni ya. Sudah Iya betul. merancang. Dan kemudian di fakultas mungkin nanti bisa dibicarakan di tingkat fakultasnya terkait dengan CPMK-nya. Apakah memang program studi itu perlu atau apa menambahkan CPMK yang lain gitu ya. Nanti itu didiskusikan di tingkat fakultas. Nah, untuk MKU nanti ada guna. Jadi kita step by step dulu untuk yang ini ya, untuk terkait pertanyaannya Pak Afef. Nanti mungkin dari Bu Nana akan disampaikan terkait dengan CPMK untuk MKU. Nah, kalau CPL-nya mungkin pernah disampaikan juga oleh Prof. Yudi, ya oleh Prof. Maman gitu. Kita bisa mengidentifikasi CPL-nya itu berdasarkan CPMK yang sudah ditetapkan di UNI. Ketika kan CPMK bukan CPL. Nah, jadi CPL yang dirancang oleh program studi memang harus mengakomodir CPMK yang memang dibuat oleh universitas dan MK fakultas untuk masing-masing fakultas. Kalau KIP, kalau FKIP mungkin kodenya KIP gitu ya. Kalau teknik apa gitu kodenya dan seterusnya. Begitu. Jadi diskusi kita akan tidak berhenti ya, akan terus sampai kita menyempurnakan si kurikulum ini. Nah, kemudian pengumuman yang kedua, tadi kan kita akan melanjutkan diskusi di tanggal 22 April pukul 13 atau kita akan menyurati lagi detailnya kapan sebelum tanggal 22 biasanya di hari Jumatnya. Nanti pembicaranya tadi sudah disampaikan Prof. Suroso Muktilaksono. Kemudian di akhir minggu ini Bapak Ibu tanggal 21 Maret kan seharusnya kita di OBE itu yang pertama dimulai di tanggal 3 ya. Di tanggal 3 Februari 2025 itu kan Bapak Ibu meminta untuk mengisi PEO ya. Program Educational Objective yang saat itu disampaikan oleh Prof. Yudi. Nah, mohon itu untuk diisi ya Bapak Ibu. Diisi kemudian
diisinya itu di OBE-nya itu mungkin saya perlu share sedikit ya. Jadi di OBE itu kan ada apa namanya itu ada dokumen yang diunggah ya Bapak Ibu ya. Nah yang paling utamanya itu adalah narasinya itu yang dituliskan di OBE. Coba saya akan lihatkan di OBE ini. Ini contoh aja ya. Ini contoh saya masuk ke yang PKN. Ada nggak ini? Share-nya masuk nggak ya Bapak Ibu? Nggak ya? Nggak masuk ya? Gus apa ini share-nya masuk nggak? Ada. Oh Ada. ada. Ini. Saya nggak kelihatan. Oke ini ya. Nah ini di sini kan ada data utama. Dan di sini ada visi keilmuan. Nah ini sudah diisi nih oleh PKN ya contohnya. Nah di deskripsi ini mohon diisi ya Bapak Ibu karena saya melihat beberapa program studi hanya mengisi lampiran-lampiran yang di bawahnya. Justru kita akan melihat keterisian di deskripsi ini dengan menekan tombol yang ini. Begitu. Begitupun tujuan program studi. Nah ini untuk PKN sudah ada. Begitupun ini profil lulusannya sudah ada di sini. Kemudian ada CPL-nya sebanyak 10. Kemudian body of knowledge-nya ada 4. Kalau nggak salah ini Pak Dinar ya. Ada 4 ya betul ya Pak ya. Bahan kajian yang umum sekali ini pendidikan, yang kedua politik kenegaraan, ketiga hukum kewarganegaraan, keempat sosial masyarakat. Nah ini penyusunan body of knowledge ini kan tergantung dari asosiasi program studi gitu. Kalau memang ada asosiasinya dan memang sudah menetapkan atau program studi jenis, kalaupun tidak ada berarti dirancang oleh program studi yang ada di lingkungan kampusnya masing-masing dan di-assess ya oleh UPPS. Nah ini mohon Bapak Ibu untuk melengkapi ini gitu ya. Nah selanjutnya di tanggal 20, nah ini kan PO ya, PO tanggal kemudian visi keilmuan tadi, kemudian profil lulusan dan seterusnya. Tanggal 21 Maret kita akan ambil datanya Bapak Ibu ya, akan kita ambil datanya untuk kemudian dilakukan report. Jadi nanti report ke program studi, kemudian ke kepala LPMPP dan juga pihak-pihak yang terkait dengan isian Bapak Ibu itu akan kami laporkan pada tanggal 24 ya, pada tanggal 24. Jadi mohon Bapak Ibu, Kaprodi, Sekprodi, dan mungkin dosen yang membantu untuk mengisi kelengkapan di UOBE sampai tanggal 21 Maret ini. Ya, kita berikan waktu itu, nanti kita akan ambil datanya, tanggal 24 kita akan report. Report sudah sejauh mana pengisian. Nah, untuk tadi kan sudah disampaikan juga ya, ada yang sudah, ada yang belum. Untuk bahan kajian ini yang baru menyampaikan itu 32 program studi, tapi ada satu program studi yang hanya nyoba aja gitu. Misalkan AAA, BBB gitu. Nah, berarti itu dianggap belum gitu ya. Ada program studi yang belum, berarti mungkin 31 program studi yang sudah memasukkan ke bahan kajian. Jadi sekitar kalau program studi kita keseluruhannya ada 73, mungkin ini sekitar 42,5% yang sudah mengisi. Namun tidak menutup kemungkinan itu untuk ditinjau kembali oleh Ibu Bapak, karena ini kan untuk program studi Ibu Bapak ya, si bahan kajian ini. Dan nanti bahan kajian ini pun akan terkait dengan yang sedang dibahas oleh LPMPP juga dengan kampus terkait ya, sumber daya untuk DTPS ya. Jadi yang bahan kajian mohon sudah bisa diisi juga untuk menyesuaikan dengan DTPS. Kan diminta untuk pendataan terkait dengan DTPS. Itu mungkin yang disampaikan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya.
Itu tadi yang Pak Atep tadi udah, mudah-mudahan sudah sedikit terjawab ya Pak Atep ya. Tadi Pak Atep yang tanya terkait dengan CPNK unit dan mata kuliah fakultas, sementara itu yang bisa kami jelaskan. Itu terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Safa untuk kembali ditutup oleh Bu Safa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Ucep, terima kasih. Ya, sama tanggalnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.